Pengantar arsitektur landscape. Peran dan lingkup profesi arsitektur landscape. Arsitektur landscape adalah sebuah sebutan yang dikenal secara awam oleh banyak orang sebagai profesi yang berurusan dengan tanaman. Pada dasarnya itu memang betul, tapi pada pengerjaan, arsitektur landscape tak hanya berurusan dengan tanaman. Semua unsur yang ada di dunia adalah elemen landscape, biotik, abiotik, kultur sosial, dan banyak lagi. Tetapi dalam pendewasaan ini, apabila kita ingin mengartikan secara khusus atau lingkup tertentu, dapat diartikan sebagai ilmu, seni perencanaan, perancangan, serta pengaturan. Dari lahan, dibangun dengan berbagai elemen dengan menggunakan citra dan rasa dari sang pembangun hingga menghasilkan suatu karya yang fungsional. Di dalam pengerjaan proyek atau jenis pekerjaan bervariasi dari hal terkecil, seperti perencanaan landscape, perancangan tapak, serta perancangan detail landscape. Tahapan proses perancangan landscape. Menurut Simmons 1983, proses perancangan terdiri atas 1. Komision merupakan tahapan pemberian tugas dan persiapan yang berhubungan dengan persetujuan kontrak dengan klien dalam bentuk tertulis sebagai dasar pegangan pelaksanaan tugas. Kedua, research merupakan tahap pengumpulan data berbagai informasi yang didapat dari kegiatan inventarisasi. Ketiga, analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap data yang ada dan penentuan kendala serta potensi. Keempat, sintetis merupakan tahap pemecahan kendala dalam pemanfaatan potensi sebagai bentuk persiapan dalam menentukan alternatif perencanaan. Kelima, construction merupakan tahap pelaksanaan dengan mempersiapkan dokumen, kontrak kerja, supervisi, dan pengecekan pelaksanaan. Unsur-unsur desain landscape. 1. Garis adalah susunan dari beribu-ribu titik yang berhimpitan sehingga membentuk suatu coretan. 2. Bidang. Susunan beribu-ribu garis apabila disatukan dipadatkan akan membentuk sebuah bidang. 3. Ruang merupakan suatu wadah yang tidak nyata akan tetapi dapat dirasakan keberadaannya oleh manusia. Keempat, tekstur. Kumpulan titik-titik kasar atau halus yang tidak beraturan pada suatu permukaan benda atau objek. Kelima, warna adalah salah satu bentuk elemen yang dapat mengekspresikan suatu objek. Prinsip desain landscape yaitu kesatuan yang bisa didapatkan dengan adanya efektivitas penggunaan komponen dalam sebuah desain untuk mengekspresikan ide utama melalui gaya yang konsisten. Kedua, keseimbangan. Dalam desain merujuk pada keseimbangan atau kesamaan dari atraksi visual. Keseimbangan yang simetris akan mencapai pada satu sisi dari suatu desain menjadi gambaran cermin dari sisi yang lainnya. Kemudian transisi adalah sebuah perubahan secara gradual. Transisi dalam warna dapat diilustrasikan dengan urutan radial di atas roda warna. Transisi dapat dicapai dengan mengatur objek-objek dengan variasi tekstur. Kemudian proposal merujuk pada ukuran dari bagian dari desain dalam hubungannya dengan yang lain dan kepada desain secara keseluruhan. Kesederhanaan bersambungan dengan pengulangan dan dapat dicapai dengan mengeliminasi detail yang tidak perlu. Variasi atau detail yang terlalu banyak akan menciptakan kebingungan persepsi. Kesederhanaan adalah pereduksian desain menjadi desain paling sederhana. Prinsip desain landscape lainnya yaitu irama dapat dicapai saat elemen-elemen dalam sebuah desain dapat menciptakan suatu perasaan dari pergerakan yang menuntun mata yang melihat melalui atau bahkan di luar area yang didesain. Kemudian focalization mencakup pengarahan observasi visual ke arah sebuah fitur dengan menempatkan fitur pada titik hilang di antara garis radial atau yang mendekati. Dan yang terakhir, pengulangan merujuk pada pengulangan penggunaan fitur seperti tanaman-tanaman dengan persamaan bentuk, garis, tekstur, dan warna. Pengulangan yang terlalu banyak akan menciptakan kesan yang monoton, tetapi saat digunakan dengan efektif dapat mengarah pada irama, fokalisasi, dan penekanan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.